Yang menjawab suratmu Donald Trump, Joe Biden. Semua jawab. Semua. Ya, Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Kanada, Kanselir Jerman tadi. Tapi yang belum jawab itu Bapak Presiden Jokowi. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kabeh, selamat datang kembali di Tamune Cak Imin. Kali ini kita sampai pada episode keempat dan saya kedatangan tamu spesial dari Jawa Timur, dari Gresik, Jawa Timur. Seorang aktivis cilik yang sangat concern terhadap isu-isu lingkungan. Yang hari ini alhamdulillah bisa datang ke Jakarta jauh-jauh dari Gresik, yaitu Aisina Az-Zahra. Assalamualaikum Aisina. Nina panggilannya ya Nina. Matur nuwun, terima kasih ya kamu bisa datang ke kantorku. Matur nuwun, alhamdulillah. Dan kita hari ini akan berbincang banyak tentang berbagai hal yang menyangkut sampah ya Nina. Karena Nina ini termasuk aktivis pejuang anti sampah, bahkan saking kerasnya disebut polisi sampah, begitu ya. Luar biasa. AS Nina, panggilannya Nina. Kelas berapa sekarang? Kelas 1 Aliyah. Aliyah mana? Di Madrasah Aliyah Bilingual. Madrasah Aliyah Bilingual di Pesantren Modern Al-Amanah, Junwangi. Di Pesantren Modern Al-Amanah. Di mana itu? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Jadi rumahnya di Gresik, mondoknya di Sidoarjo. Memang perbatasan ya itu ya. Alhamdulillah. Sudah kelas 1 Aliyah. Ya. Berarti ini sudah semester kedua ya, kedua. Gimana ceritanya, gimana kok bisa disebut polisi sampah itu gimana? Luar biasa. Saya dengar dari SMP ya, dari SMP sudah punya apa? Punya concern, punya komitmen, punya tekad. Gimana kamu kok dari SMP sudah tertarik dan sangat semangat? Gimana ceritanya? Bisa cerita? Jadi kalau untuk sebutannya polisi sampah itu gara-gara waktu Nina sejak SMP sudah sering edukasi gitu kan. Gue sering edukasi, sering ngasih tahu teman-teman, guru-guru juga ngadain pameran sampah plastik gitu kan. Jadi untuk mengedukasi teman-teman siswa SMP tentang bahaya plastik, tentang ceritanya sampah impor, tentang betapa pentingnya lingkungan gitu. Jadi memang teman-teman waktu itu di SMP-nya SMP Adiwiyata, di SMP Negeri 12 di Gresik. Ya, di Gresik. Itu sudah memang melanggar plastik, tapi teman-teman masih banyak yang jajan pakai plastik dari luar gitu. Jadi setiap kali saya lihat itu selalu saya marahin. Tahun berapa itu kalau ingat? 2019. Hebat. Jadi waktu ada yang makan pakai plastik itu langsung disembunyiin kalau ada saya gitu. Makanya saya dipanggil polisi plastik gitu. Kalau untuk awalnya saya bisa jadi aktivis itu memang waktu ini tentang masalah sampah impor gitu Gus. Waktu SMP kelas 1 itu saya diajak naik motor sama ayah gitu kan, sama bapak ke Desa Bangun di Mojokerto. Oh, Mojokerto malah ya. Ternyata itu Desa Bangun itu menjadi tempat pembuangan sampah impor terbesar kedua di Indonesia. Ternyata negara-negara dari Amerika, dari Kanada, dari Eropa, negara-negara kaya yang maju ini membuang sampah ke Indonesia gitu. Terus? Jadi memang awalnya ya masa sebagai orang Indonesia masa kita mau gitu kan dibuangi sampah sama negara-negara itu kaya. Masih SMP waktu itu ya? Masih SMP. Jadi saya kesannya kayak merasa geram juga iya, marah juga iya, sedih juga iya gitu kan. Kamu kereng atau nyengit sama teman-teman sehingga disebut polisi sampah atau kamu konsisten aja? Bisa dibilang kereng juga. Luar biasa. Saya itu juga aktivis anti plastik, cuman tidak sehebat kamu. Saya cuman kalau inget aja. Kalau naik motor kampanye anti plastik, jalan sehat anti plastik, dibarengkan kampanye, tapi nggak istiqomah, nggak konsisten. Kamu hebat polisi sampah. Ini dari melihat di Mojokerto sama bapakmu itu, kamu kemudian terus bergerak. Iya, menulis surat. Pertama kali gimana ceritanya? Pertama kali bergeraknya kayak apa? Iya.
Ya, jadi pertama kali bergeraknya itu waktu menulis surat ke Presiden Donald Trump 2019. Wow, Donald Trump. Iya. Mas sudah presiden dia ya? Iya, sudah presiden. Masih presiden ya. Terus Habis itu ternyata, sebentar, suratmu dijawab atau enggak itu? Iya. Wah, luar dijawab. biasa. Alhamdulillah dijawab. Terus Tapi ya sayangnya jawabannya ini kurang kurang memuaskan gitu. Soalnya mereka kesannya menyalahkan pemerintah Indonesia karena menerima sampahnya gitu. Tapi saya nulis surat lagi ke presiden yang baru, Joe Biden. Joe Biden. Ya, akhirnya berkurang 50% sampahnya dari Amerika ini. Sampah yang Dikirim ke ke Indonesia. Indonesia berkurang 50%. Berkurang 50%. Luar biasa, hebat. Lalu kenapa kamu kirimi ke Amerika dulu? Karena Amerika dulu tuh yang paling banyak. Amerika juga saya suka lihat film-film dari Amerika kan, film Hollywood gitu-gitu. Terus juga ya budaya mereka kan banyak kita contoh gitu kan. Teman-temannya ini juga ikut outfitan, estetiknya orang Amerika. Ya banyak menjadi contohnya buat orang Indonesia gitu kan. Kaget ternyata dibuang sampah sama mereka gitu. Yang kita contoh itu ternyata menjelek-jelekkan contoh kita buruk, gitu ya. menjadikan Indonesia sebagai tempat sampahnya gitu. Jadi pertama kali ke Amerika, habis itu ke kanselir Jerman, habis itu ke Perdana Menteri Kenapa Kanada. ke Jerman? Karena Jerman juga ngirim sampah ke sini. Iya, yang saya kirim surat ya yang kirim sampah ke Indonesia. Dan itu juga kebetulan waktu ada penyutingan film juga, ada orang dokumenter Jerman bikin film tentang 4 anak muda, anak perempuan yang berjuang menghadapi krisis iklim. Tuh. Jadi Nina juga langsung aja nulis surat ke kanselir Jermannya. Dapat respon juga. Ya, dapat respon. Mereka berjanji akan memperketatkan pengawasan di pelabuhan. Kamu umur berapa, Nina? Sekarang? Sekarang umur tahun ini 16. Oh, hebat. Lahir tahun 2007. 2007, bukan 70, 2007. 2007, luar biasa. Terus yang menjawab suratmu Donald Trump, Joe Biden. Semua jawab. Semua. Ya, Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Kanada, kanselir Jerman tadi. Tapi yang belum jawab itu Bapak Presiden Jokowi. Hah? Kamu juga berkirim surat ke Pak Jokowi? Iya. Lewat saya aja nanti. Pak Jokowi belum jawab sampai sekarang. Belum. Ya, nasib Nina. Terus perjuanganmu apa untuk Indonesia sendiri, ke presiden atau ke kementerian, apa ya yang kamu pikirkan, atau surat yang sudah kamu tulis ke Pak Jokowi itu apa? Yang saya tulis surat buat Pak Jokowi kemarin itu tentang usulan program sekolah bebas plastik gitu, Gus. Soalnya kan saya memang dari dulu, dari SD, dari SMP. Usulan sekolah bebas plastik. Iya, kantin. Oh, kantin usulan khususnya kantin ya, bukan kantin. Sekolah ya. Usulan kantin bebas plastik. Iya. Setidak-tidaknya presiden atau pemerintah Indonesia membuat aturan. Iya. Sebelum dibuat undang-undang tentu. Oke, jadi teman-teman semua, kita ternyata belum punya aturan yang spesifik tentang kantin. Ya. Kalau sekolah ada aturan, belum juga ya? Belum kayaknya. Sekolah, kantin juga belum ada. Ini surat yang saya kira teman-teman Seknek ini belum meneruskan surat Nina ke Pak Presiden. Nah, Pak Presiden saya kira belum baca Nina ini, saya yakin ini mungkin bagus kita ingatkan nanti kalau saya ketemu teman-teman yang bagian menerima suratnya. Terus harapannya apa? Nanti setelah dibuat aturan yang membatasi atau melarang plastik di kantin? Ya jadinya kan nanti siswa-siswanya yang aslinya menghirup udara pembakaran plastik, yang mengonsumsi plastik terus, ya jadinya berkurang, jadi lebih sehat gitu, Gus. Soalnya plastik itu kalau dia kan tidak akan terus di lingkungan gitu, Gus. Dia itu akan memecah menjadi serpihan-serpihan kecil, namanya mikroplastik. Mikroplastik. Kalau setelah dibakar itu atau? Iya, pokoknya kena matahari, kena gesekan. Kena matahari pun semua, akan menjadi mikroplastik yang sangat berbahaya. Iya, apalagi dibakar. Iya, dibakar. Itu juga dibakar. lebih cepat jadi mikroplastiknya. Terus waktu dia sudah keluar, itu dia akan menyerap kotoran-kotoran atau polutan-polutan gitu, Gus. Kayak pestisida, logam berat, karbon monoksida itu nempel ke mikroplastik. Bahaya Dan kita sekali. hirup. Bahaya sekali. Iya. Nah, kalau
aturan satu, yang kedua mungkin pengajaran pendidikan Ya, supaya edukasi. kesadaran, edukasi. Jadi apa saja menurut kamu agar Indonesia segera bebas plastik itu? Satu, undang-undang. Penegakan, ya aturan peraturan. Terus Edukasi edukasi massal. massal. Penyediaan TPS 3R. Apa itu TPS 3R? Tempat Ya, tempat pembuangan pengolahan sampah sementara. Soalnya kan nggak semua desa kan nggak ada, banyak desa yang nggak punya TPS 3R gitu loh Gus. Jadi bingung sampahnya dibuang kemana. Akhirnya dibuang ke sungai, ke sawah gitu. TPS 3R. 3R, tempat Pengolahan sampah. R-nya itu apa? 3R. Reduce, reuse, recycle. Oh iya, reduce, reuse, recycle. Iya. Reduce, reuse, recycle. Jadi 3 hal ini yang harus menjadi perhatian. Reduce, reuse, recycle. 3R. Ini belum ada ya, aturan maupun programnya belum rata. Ini luar biasa. Bangsa yang sebesar kita, penduduknya banyak. Ini yang menurut kamu ini vital, penting banget atau ya nggak terlalu penting? Iya, penting Penting banget. karena ya itu tadi, jadinya masyarakatnya bingung mau dibuang kemana gitu kan. Jadinya terpaksa dibuang ke lingkungan, membahayakan lingkungannya, dan sampahnya kan jadi abadi gitu, jadi mikroplastik akhirnya kan. Terus habis itu mikroplastiknya dihirup, apalagi sama anak-anak muda, kan mereka generasi yang paling rentan gitu kan Gus, terkena paparan mikroplastiknya ini. Mikroplastik itu bisa mengganggu hormon, menyebabkan kanker, menyebabkan penyakit kulit, menyebabkan mengurangi kesuburan gitu Gus. Itulah bahayanya yang luar biasa Iya. bagi kita semua akibat sampah plastik. Nina ini sukanya khusus plastik atau sampah pada umumnya untuk dilawan ini? Plastik sekali pakai. Khususnya plastik ya. Khususnya plastik. Nah, apa kira-kira idemu agar penggunaan plastik itu semakin berkurang, setidaknya tidak atau penggunaannya tidak mungkin dinolkan ya, tapi kira-kira apa cara mengurangi penggunaan plastik gimana? Ya, kan ada 6 jenis kan Gus yang wajib kita kurangi. Itu yang pertama kresek, kantong plastik. Kita tukar dengan tote bag, tas kain, keranjang gitu kan, lebih keren. Kemudian botol plastik. Botol plastik kita tukar dengan tumbler. Sedotan kita kan sudah ada banyak kan sekarang, ada yang stainless, ada yang kaca, ada yang beras dari ya. Yang sedotan itu. Ya, sedotan. Ada yang yang bisa langsung hancur itu dari kertas juga. Terus apa lagi? Habis itu ada styrofoam. Ya, ditukar dengan tepa atau rantang sendiri dari rumah. Bisa digunakan ulang. Ya, dipakai lagi kayak zaman dulu gitu. Kemudian popok. Iya ya, rantang itu sebenarnya penting banget bagus itu. ya. Seharusnya kita kembali ke zaman nenek moyang kita dulu yang lebih sehat gitu. Kemudian popok kita tukar dengan yang kain. Baru yang terakhir sachet. Popok ditukar dengan kain. Karena popok itu plastik juga. Ya, karena itu kayak bertemu langsung dengan organ yang paling vital gitu loh kan. Jadi sangat berbahaya buat bayinya. Itu plastik dipakai bayi bahaya juga? Bahaya juga, bahaya banget. Penggunaannya saja itu juga bahaya? Iya, sangat bahaya Gus. Bukan sampahnya loh ya, plastik baru itu bahaya juga? Dari awalnya sudah bahaya. Jadi popok bayi diganti model lama, kain dicuci lagi. Dulu, ya. Repot ini. Lo kan setiap hari ibu-ibu nyuci. Jadi cuman ketambahan popok. Jadi memang zaman dulu lebih aman ya repot-repot dikit tapi kan masa depan bangsa kita lebih terjamin. Yang terakhir apa? Sachet. Bungkus kecil gitu. Itu kan dengan toko refill, toko curah yang bisa diisi ulang gitu loh, kayak zaman dulu juga. Masing-masing bawa yang bisa diisi ulang. Iya. Tapi kadang-kadang kita itu kesulitan, plastik itu praktis gitu ya, supaya itu gimana itu? Memang plastik itu praktis sesaat tapi menyebabkan kesengsaraan berabad-abad. Luar biasa Nina ini. Memang praktis sih, cuman masa depanmu semua, masa depan kita, masa depan bangsa kita berbahaya sekali. Jadi jangan mengira itu hal yang sepele, tetapi ini sesuatu yang tidak hanya generasi setelah kita, tapi anak turun kita yang sampah-sampah itu tidak bisa dihancurkan. Apa istilahnya tidak bisa dihancurkan? Tidak bisa terurai. Tidak bisa terurai. Nah, kamu ini luar biasa. Kamu nanti masih 2 tahun lagi SMA selesai, aliyah selesai. Habis itu kuliah. Pengen kuliah apa kamu?
Masih teknik, banyak cita-citanya. apa politik, sosial, apa teknik, apa lingkungan. Ya, kayaknya pasti ada lingkungan-lingkungan. Ada lingkungannya. Tapi Psikologi lingkungan itu ada dua loh. ilmu Satu lingkungan ilmu lingkungannya, Ya. satu ilmu tekniknya. Ya. Teknik bagaimana mengerti betul tentang apa yang terjadi dengan organ-organ yang ada Ya. di struktur sampah kita. Kamu ini senang begini karena orang tuamu aktivis juga atau iya aktivis juga? Iya, Oh. kebetulan dua-duanya aktivis juga, biologis juga, di Aktivis lingkungan. lingkungan. Iya. Ibumu atau ayahmu? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Oh. Siapa nama ibunya? Ibunya Ibu Darus Setiorini, Hmm. yang bapaknya Bapak Prigi Arisandi. Dua-duanya aktivis lingkungan. Iya. Ini lihat fotonya, nanti kita tayangkan fotonya ya. Ya. Ternyata dari orang tua ya sesuai dengan turunannya. Ya, Moga-moga berkah semua. amin. Jadi nanti kuliah kira-kira tidak jauh dari soal Iya, itu. pasti. Luar biasa. Jaga konsistensi itu. Nanti kamu sejak kecil sudah jadi polisi sampah. Nanti mahasiswa sudah bisa menjadi aktivis yang lebih kencang lagi. Iya. Nanti setelah lulus, alhamdulillah kamu nanti setelah lulus harus lebih giat Iya. lagi di bidang yang menanggulangi sampah kita. Kalau kamu ditawari jadi menteri, itu menteri apa cocoknya? Ya, Menteri Lingkungan Hidup boleh. Cocok. Terus menteri apa lagi? Menteri apalagi ya, Pendidikan, Ya, pendidikan itu kunci juga ya. Kesehatan. Kesehatan kunci juga. Luar biasa. Dari kesadaran sampah itu banyak variabel pendidikan, variabel kesehatan, variabel ilmu-ilmu teknik, lingkungan hidup dan berbagai hal yang menyangkut produksi kehidupan yang sangat berbahaya buat lingkungan dan masa depan kita. Ngomong-ngomong sebelum kita lanjut, kamu ini ide pertama kali tahu bahwa sampah itu bahaya itu dari mana? Dari orang tua. Orang tua. Iya. Waktu saya kecil dulu sama papa mama itu selalu diajak turun langsung ke lapangan, Gus. Bahkan dulu waktu saya TK pernah ikut demo. Oh, pernah ikut demo Pernah TK? ikut demo. Oh, ini sekarang demo lagi Iya, aja. demo terus. Terus? Waktu dulu kecil sering diajak demo, diajak ke sungai, diajak ke pantai, diajak ke gunung ikut penelitian gitu. Jadi memang dari kecil sudah terbiasa terpapar langsung gitu loh, Gus, ngelihat langsung gimana keadaannya di lapangan gitu. Dan suka diajarin sama papa itu lewat gambar, digambarin, dikisahin gitu, dibikin dongeng gitu sih. Jadi lebih gampang saya nerimanya waktu dari dulu kecil itu. Makin besar saya sudah bisa baca kan, saya baca buku, artikel, film-film juga sudah banyak yang mengandung cerita-cerita lingkungan itu sudah banyak. Menurutku sih Nina ini bukan sekedar aktivis cilik, sudah bukan cilik lagi. Sudah menjadi aktivis karena pengalamannya berbagai kegiatan dan ikhtiar usahanya untuk menanggulangi sampah tidak main-main. Jadi bukan aktivis cilik tapi sudah aktivis lingkungan. Ngomong-ngomong katanya sudah pernah pidato di beberapa negara atau diundang ke pertemuan-pertemuan internasional. Pernah di mana saja? Iya. Waktu itu di tahun 2021 di Belanda diundang oleh LSM peduli lingkungan juga, namanya Plastic Soup Foundation. Saya di Amsterdam, acaranya Plastic Health Summit. Itu ada banyak sekali orang-orang hebat, Gus, kayak ada peneliti mikroplastik di darah, di plasenta, di janin, ada juga peneliti mikroplastik di kotoran manusia, di feses, ada aktivis-aktivis lainnya juga gitu. Di Belanda. Di Belanda, di Inggris juga. Yang di Inggris apa acara apa COP. di Inggris? COP26. COP. Ya, COP. Terus apa yang kamu lakukan di COP itu? Di COP itu saya mewakili Gaia gitu, Gus. Kayak komunitas lingkungan juga yang kayak tidak mendukung insenerator gitu loh, Gus. Yang anti bakar plastik gitu. Itu kami melakukan demo salah satu produsen juga di sana untuk meredesain packagingnya menjadi yang bisa dipakai ulang, bukan yang sachet, bisa yang dipakai ulang. Habis itu juga
di situ Nina memamerkan sampah-sampah impornya. Ini Nina ambil dari belakang rumah itu, Nina bawa ke Inggris, Nina dijajarin gitu loh Gus, ditampilin. Jadi banyak orang-orang lewat, banyak yang tanya-tanya, banyak wartawan. Ya, luar biasa. Jadi selain kampanye gerakan melawan sampah juga menjadi inspirasi di beberapa negara. Perkembangan menurutmu gimana saat ini kita ini Indonesia ini, terutama apakah Gresik ini masih ngimpor sampah atau sudah enggak? Ya, kalau di Gresik itu sudah mulai ada peraturan. Jadi toko-toko swalayan di Gresik itu tidak memfasilitasi tas kresek. Jadi kita dihimbau untuk bawa tas sendiri dari rumah atau beli tasnya dari toko tersebut. Itu sudah sangat bagus, itu salah satu langkah yang harus kita sebarkan di seluruh Indonesia gitu kan, ya, mengurangi kresek dulu awalnya. Tapi kalau untuk impor sampah saya belum tahu, soalnya alasannya pabrik kertas membeli sampah dari luar negeri itu sebenarnya kita beli kertasnya kan Gus, tapi sama mereka disumpulkan, diselundupkan gitu sampah plastiknya, jadi ini ilegal. Tapi misalnya kalau kita dari rumah sendiri itu kita sudah memilah sampah kertasnya dipilahkan, plastiknya dipilahkan, organiknya dipilahkan, pasti pabrik kertas nggak akan beli sampah dari luar negeri, pakai sampah sendiri aja. Gitu. Jadi kota-kota kita, kabupaten kita, pemerintah daerah jangan pernah mengabaikan sampah. Mulai dari yang paling sederhana, melarang toko-toko untuk memberikan tas kresek dan meminta mereka membawa tas sendiri, atau kita sediain tas daur ulang ya. Tas kain yang kemudian mengurangi dan bahkan melarang plastik. Ya. Itu penting sekali. Balik ke soal perjuanganmu di berbagai negara. Tadi kita menyaksikan berhasil akhirnya Amerika mengurangi 50% dari sampah yang dikirim yang diekspor ke Indonesia. Terus apalagi yang kamu bisa cerita dari kamu merasa berhasil, kurang berhasil atau jauh gitu? Ya. Kita Indonesia juga bikin peraturan juga Gus, yaitu membatasi kontaminannya, dibatasin 2%. Sangat besar, sangat 2%. Terus juga memperketat pengawasan di pelabuhan juga. Jadi kan dulu kan cuman kontainernya datang, dilihat kertasnya langsung masuk Greenland gitu kan. Tapi sekarang dibukain, dicek. Tapi perubahan ini bukan karena Nina sendirian kan Gus. Ada banyak media-media yang lain juga yang mengangkat isu sampah impor. Ada Kang Deddy Mulyadi juga kan. Banyak aktivis-aktivis yang lain juga. Tapi Nina ini dengan usia yang masih sangat muda, berapa tadi usianya? 15 tahun, punya daya pressure yang sangat bagus. Paling tidak mempermalukan yang tua-tua ya. Mempermalukan kita ini yang tidak sadar diri. Ya. Mari Nina kita permalukan orang-orang yang mengabaikan sampah ini dan kemudian bahkan memproduksi sampah yang merusak hari ini dan generasi yang di masa yang akan datang. Ini luar biasa dari Gresik untuk Indonesia yang peduli lingkungan, untuk Indonesia yang lestari, yang sustainable bagi masa depan generasi-generasi di masa yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kebutuhan undang-undang? Masih banyak nggak undang-undang yang harus dibuat? Iya, ya masih. Sebenarnya kan sudah ada banyak peraturan ya Gus ya, misalnya ada peraturan yang tidak boleh membakar sampah. Sudah ada itu ya? Sudah ada pemilahan sampah, sungai harus nihil sampah, itu sebenarnya sudah ada. Cuman tidak pernah ditegakkan. Ya, undang-undang nomor berapa itu? Undang-undang nomor berapa itu? 18 tahun 2008. Ya. Undang-undang itu ada undang-undang nomor 18 tahun 2008. Itu induknya ya. Ya, membakar sampah. Terus apa lagi? Jadi memang harus disosialisasikan ke masyarakatnya gitu kan, bahwa ada peraturan ini, ada regulasi ini. Kan selama ini masyarakatnya nggak tahu gitu loh Gus, dan tidak ada penegakan hukum gitu. Ya, Undang-Undang nomor 18 tahun 2000 yang bisa terus harus dibumikan, disosialisasikan, dijadikan sumber rujukan pelaksanaan dari berbagai kegiatan yang memproduksi sampah atau yang membuat lingkungan kita semakin terpuruk akibat kesalahan kita sendiri.
Jadi satu edukasi ya, berarti kembali untuk mensosialisasikan. Yang kedua penegakan aturan hukum. Yang ini juga harus tegas supaya benar-benar kita ini kalau tegas nyelamatin bukan hanya situasi hari ini, keadaan hari ini yang sudah rusak lingkungan kita, sampai kemudian akan anak turun kita. Nina, soal climate change, apa yang kamu ketahui soal climate change? Soal perubahan iklim ya. Apa itu? Ya karena gas rumah kaca yang terlalu banyak kita hasilkan gitu kan, karena mobil kita, motor kita, listrik, itu juga climate change ini ternyata juga nyambung banget tentang plastik. Karena plastik kan terbuat dari minyak bumi. Untuk ngambil minyak bumi, untuk mindahin minyak buminya, untuk harus masuk ke tanah gitu kan. Jadi itu butuh uapnya tuh banyak banget yang dikeluarkan. Gas rumah kacanya banyak sekali yang dikeluarkan. Belum lagi waktu mencetak plastiknya, mencetak minyak buminya ini menjadi sedotan, menjadi botol, menjadi plastiknya ini kan dicampur dengan racun-racun biar kuat, biar keras, biar lentur. Itu racunnya juga banyak Gus, dan itu juga melepas banyak sekali emisi rumah kaca. Jadi memang dari awal itu plastik sudah membuat kerusakan gitu. Untuk jadi sampah pun dia juga menjadi menyebabkan pencemaran lingkungan juga gitu. Jadi memang kalau untuk penanganan plastik itu jangan hanya di hilirnya saja, jangan hanya di akhir, tapi di awal juga harus dicegah gitu. Nah, teman-teman kita ini pada belum paham tentang climate change yang sesungguhnya. Nah, kita harus terus menjelaskan menurut bahasa sederhananya apa supaya teman-teman kita di kampung-kampung itu pada paham bahwa perubahan iklim itu berakibat apa? Ya karena gas rumah kaca yang kita hasilkan. Ya, setelah itu terjadi lingkungan rusak. Ya, atmosfernya bolong. Ya. Setelah bolong, iklimnya berubah, mataharinya kuat jadi panas. Ya. Jadi panasnya melebihi batas, kemudian iklim berubah-berubah, tanaman juga kering, sistem tanaman rusak, rotasi pertanian berubah. Jadi akibat es kutub mencair. Es kutub mencair yang berakibat pada nanti ujungnya krisis pangan, krisis lingkungan, krisis air, nggak ada air lagi, krisis udara. Jadi dari problem plastik, problem industri, problem listrik, problem BBM yang dibakar, ujung-ujungnya kemiskinan, ketidakadaan pangan, air. Bayangkan hidup tanpa air seperti di negara-negara gurun, di berbagai daerah yang susah hidupnya. Saya tertarik ini, kamu pernah tahun 2021 menjadi narasumber termuda di Plastic Health Summit. Apa itu Plastic Health Summit itu apa? Kesehatan plastik, apa plastiknya sehat, apa itu? Ya itu tadi waktu Nina diundang ke Belanda, itu diundang oleh Plastic Soup Foundation di acara SUP. Itu pengundangnya pembuat acaranya, penyelenggara Plastic Soup Foundation. Terus membuat acara Plastic Health Summit 2021. Apa artinya Plastic Health? Plastic Health Summit itu maksudnya dampak plastik bagi kesehatan manusia, bagi kesehatan gitu. Makanya tadi sudah bilang bertemu banyak sekali peneliti yang meneliti mikroplastik di plasenta, di darah, di paru-paru, di feses manusia. Ini ketemu di situ ya, rasanya saya jadi yang termuda, rasanya jadi Gus, kayak ternyata suaranya anak muda itu didengar gitu kan. Tapi ya faktanya banyak sekali anak-anak muda yang merasa sekarang lagi viral insecure gitu kan, minder, mundur, nggak pede gitu kan, ragu gitu. Padahal faktanya dunia ini sangat memperhatikan suara anak muda gitu Gus. Banyak sekali orang-orang yang mengangkat cerita-cerita anak muda. Dan Indonesia ini gudangnya anak muda, harusnya gudangnya kemajuan. Terus lanjut. Plastic Health tadi gimana? Ya, Plastic Health Summit. Makanya saya merasa sangat beruntung juga gitu kan, bisa menceritakan pengalaman saya di Indonesia akibat pencemarannya sampah impor ini di Desa Mojokerto tadi dibangun di rumah saya, di sekolah saya ceritakan di situ. Terus audiensnya tuh banyak yang belum tahu. Jadi mereka ada yang nangis, ada yang kaget, ada yang marah, ada yang langsung wawancarain saya. Ya memang ternyata gitu Gus. Jadi negara maju itu
apa ya, mereka nggak bilang kalau plastiknya itu akan dikemanakan gitu, cuman bilangnya akan didaur ulang. Didaur ulangnya di negara yang berkembang, di negara yang belum tahu tentang perkembangan tentang pengolahan sampah gitu. Yes. Jadi pada akhirnya kan juga akan mencemari tanah kita, mencemari air kita, berdampak gitu sama kita. Jadi memang harus diberhentikan sampah impornya ini. Ya. Itu sih Gus. Tahun ini ada undangan lagi atau? Iya, tahun ini sudah ada di Belgia. Oh, di Belgia. Bulan apa rencana belum tahu. September. Kira-kira Gus ya. Luar biasa. Jadi Indonesia harus bersyukur ada orang kayak Nina ini yang telah mencapai berbagai prestasi, termasuk yang paling penting adalah menjadi narasumber yang didengar oleh negara-negara lain, yang tentu ini membukakan mata, dan saya sangat terpanggil ini untuk menjadi bagian dari apa yang diperjuangkan Nina. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk meneruskan. Sebetulnya saya sudah menjadi salah satu dari kegiatan itu, tapi tidak sekonsisten kamu, tidak sekonsisten dan seistiqomah Nina. Oleh karena itu sebagai perjalanan sampai detik ini, kamu merasa bahagia, puas, atau masih harus belajar dan berjuang lagi? Masih harus belajar dan terus berjuang. Good point. Nina yang sudah banyak prestasi merasa harus berjuang dan belajar lagi. Kamu yang nggak punya prestasi ngapain? Kamu mimpi apa hari ini? Mimpi masa depan atau apa yang menjadi harapanmu hari ini? Ya, harapan saya tadi sih Gus, anak-anak muda. Lebih ke anak-anak muda, karena kita adalah pewaris gitu kan. Kita adalah pewaris bumi ini, kita yang akan tinggal di Indonesia, nanti kita yang akan mimpin bangsa ini gitu kan. Jadi ya harus lebih dibantu lagi gitu kan, anak-anak mudanya harus lebih diedukasi lagi. Yes. Ya, mungkin ya karena banyak sekali anak-anak yang sekarang sudah tidak merasakan tidak bisa mendapatkan haknya gitu Gus. Kan kita berhak untuk main di sungai yang bersih, bermain di pantai yang bersih. Kita sekarang punya hak sungai bersih nggak ada, jangankan sungai bersih, sungai yang punya air aja sudah nggak ada. Makanya banyak sekali anak-anak yang tidak bisa mendapatkan haknya gitu. Jadi ya, kita sebagai anak muda itu jangan membiarkan generasi sekarang merampas hak kita gitu kan. Jangan membiarkan mereka serakah terus, mereka mengambil air kita terus, mereka mengambil kebahagiaan kita terus gitu. Jadinya nanti di akhirnya kita yang akan sengsara gitu. Jadi kita sendiri yang harus berjuang demi masa depan kita. Bukan hanya itu, bukan hanya kita memperjuangkan masa depan kita, tetapi karena jumlah anak muda di Indonesia itu besar, saya kira lebih jauh Nina, anak-anak muda hari ini harus merebut hari ini, merebut masa kini, bukan merebut masa depan. Karena jumlahnya anak muda itu begitu besar, mestinya Nina bisa menjadi inspirasi seluruh anak-anak muda. Kita rebut hari ini, bukan hari masa depan. Kita rebut masa kini dengan menjadi motor-motor yang melawan impor sampah, yang melawan penggunaan plastik, yang 6 poin tadi ya. Iya. Yang jenis plastik itu harus dimulai dari kita dan kita jadikan gerakan. Saya kira ide, gerakan dan langkah Nina ini menjadi gerakan kaum muda Indonesia. Mestinya harus menjadi gerakan kaum muda Indonesia, supaya jumlah kalian yang besar, jumlah kita anak muda yang besar ini tidak sia-sia. Mari rebut masa kini untuk masa depan. Mari kita siapkan masa depan dengan merebut masa kini. Ambil inisiatif. Nanti kalau mau belajar dari Nina, boleh nggak kan? Belajar dari Nina boleh kan? Iya, boleh belajar dari Nina. Nanti bisa tahu Instagram. Kita komunikasi lewat Instagramnya. Apa alamat Instagramnya Nina? Ais Nina. Ais Nina. Iya. Oh, Ais Nina. @aisnina gitu ya. Di Instagram nanti kita bisa banyak belajar dan berinteraksi. Dan saya juga akan support siapapun anak-anak muda yang punya inisiatif melalui DPR, melalui PKB, melalui kegiatan-kegiatan pesantren dan ke-NU-an, serta berbagai kegiatan yang punya basis dukungan yang kuat. Mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah plastik, Indonesia melawan perusakan lingkungan, dan tentu Indonesia yang sustainable, yang berkelanjutan. Mari rebut masa kini untuk masa depan. Nah, terakhir ini Nina,
Kamu itu merasa bahagia itu kalau apa? Apa yang disebut arti bahagia menurut kamu itu apa? Arti bahagia itu waktu saya membahagiakan orang lain. Karena bahagia kan menular gitu kan. Wah, ini Apalagi cocok sekarang. ini. Cocok ini. Ya. Saya di pesantren kan sekarang SMA aliyahnya, jadi lebih sering untuk mengalah, berbagi, bersabar. Walaupun nggak didampingi orang tua, tapi saya bersama banyak sekali teman-teman. Jadi kita banyak yang sefrekuensi gitu kan, cerita-cerita ya. Waktu saya berkumpul sama mereka rasanya bahagia sekali. Oh, jadi kalau bisa membahagiakan orang lain itulah hakikat bahagia. Luar biasa nih. Di pesantrenmu kamu juga masih aktif dengan teman-teman? Iya, masih aktif. Saya edukasikan waktu kita ngobrol-ngobrol, saya selipkan isu-isu tentang plastik gitu. Saya juga ceritakan ke mereka. Jadi suatu hari Nina harus kasih waktu ya untuk ceramah ke mana-mana gitu supaya bisa membantu teman-teman kita menjadi lebih mengerti tentang hak-hak ini. Bukan soal kewajiban, ini soal hak kita yang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan. Nina, nama lengkapnya? Ais Nina Azahra. Ais Nina Azahra. Ais Nina Azahra dari Gresik, Jawa Timur, untuk Indonesia yang lestari, untuk Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera, yang akan menemukan sebuah dunia yang penuh kedamaian, ketentraman, lingkungan yang menyenangkan. Teman-teman sekalian, ya itu tadi kisah inspiratif yang telah kita dengarkan dari Nina yang memberi semangat buat kita semua untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, untuk tidak lengah dan terus waspada. Dan kita semua dulur-dulur setanah air harus menjadi ujung tombak masa depan Indonesia. Terima kasih Nina, jauh-jauh dari Jawa Timur. Kita undang ke sini, suatu hari kita terus ketemu dalam perjuangan lingkungan kita. Salam untuk kedua orang tuamu, salam untuk semuanya. Baik. Sampai bertemu, ada pesan terakhir mungkin untuk di forum ini? Ya, sudah menurut saya tetap semangat, kita harus berani berubah, kita harus kurangi penggunaan plastik sekali pakai demi masa depan anak cucu kita yang lebih bersih dan sehat. Good point, luar biasa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.